Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Rasul Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan, ya. Setuju kita, ya. Kalaupun penderitaan itu tetap kita alami, seringkali kita bersikap marah, kita kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau bahkan kita mungkin menuduh Allah sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, segala usaha kita lakukan untuk menghindari penderitaan. Apakah bisa kita menghindari penderitaan? Mungkinkah? Penderitaan bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan kedewasaan iman kita. Karena itu kita harus bersabar ketika kita menghadapi penderitaan. Kesabaran dan pengharapan akan datangnya hakim yang adil, yang menegakkan kebenaran dan menghukum orang-orang jahat, itu akan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi penderitaan. Ada seorang Helen Steiner Rice, seorang penulis puisi rohani yang sangat terkenal. Karya-karyanya dikagumi oleh Paus Yohanes Paulus II, serta mantan Presiden Jimmy Carter dan istrinya Rosalind. Helen ini dilahirkan di Ohio, Amerika Serikat tahun 1900. Sudah lama sekali, ya. Impiannya adalah untuk belajar hukum. Tetapi rencananya untuk kuliah di Wesleyan College harus disingkirkan saat ayahnya meninggal ketika ada wabah influenza tahun 1918. Jadi dia pun bekerja di perusahaan alat listrik. Pada tahun 28 ia bertemu dengan seorang banker muda bernama Franklin Rice. Mereka berpacaran lalu menikah. Tetapi itu sangat berlangsung singkat. Saat pasar saham jatuh tahun 1929, Franklin bunuh diri, membuat Helen sangat terpuruk, dan dia kembali bekerja di sebuah perusahaan penerbitan kartu-kartu ucapan.
Dan setelah beberapa waktu dia menjadi editor. Itulah ketekunannya, kesabarannya, perjuangannya. Hike dengan hidup ini, ya, dia fight, dan kesempatan untuk menulis puisi ini dimasukkan dalam kartu ucapan. Jadi ada sekitar 7 juta ya buku kumpulan puisinya yang dibacakan juga sebagian di Lawrence Welk Show. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidup ini memang harus dialami. Apakah itu pencobaan, kesulitan dalam hidup, bahkan penderitaan yang dialami. Terkadang sangat berat dan banyak orang yang putus asa, kecewa, bahkan ada yang bunuh diri. Tapi kita mau belajar dari Helen. Mungkin banyak juga peristiwa yang kita alami, mungkin lebih berat dari si Helen ini. Terkadang kita mendapat tekanan dari perusahaan di mana kita bekerja, oleh pimpinan kita, bos kita, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya jabatan. Itu sering sekali kita alami dan banyak orang mengalaminya itu. Itu bagian dari pencobaan. Bahkan anak-anak kita bermasalah, itu juga menjadi bagian dari masalah kepada orang tua. Masalah anak kita, masalah kita membuat kita menderita, membuat kita menjadi sakit. Terkadang kita harus bertanya, di mana hukum yang berkeadilan? Di mana Tuhan dapat memakai hukum? Tetapi dalam kehidupan kita bisa saja supremasi hukum dapat diputar balikkan. Ada banyak orang-orang yang distorsi, memutar balikkan fakta untuk mengalahkan perkara orang-orang yang kecil. Disinilah ada banyak hal yang perlu kita renungkan. Bahkan ketika orang melakukan kejahatan, mungkin dia menjamret lalu ketahuan, maka pasti akan berlaku street justice, hukum massa di tempat itu juga. Habislah dia babak belur. Ya. Kejadian beberapa hari yang lalu dalam minggu ini sangat viral, video yang disebarkan oleh anak-anak remaja, anak-anak yang duduk di bangku sekolah tingkat menengah SMP, ya, yang membuli, menyiksa temannya. Padahal anak yang menyiksa itu katanya cerdas, mendapatkan kemenangan dalam lomba-lomba di sekolah, bahkan tingkat keagamaan. Seorang psikolog mengatakan bahwa kecerdasan bukanlah segala-galanya kalau tidak ada budi pekerti. Itu dia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ini yang menjadi pergumulan bagi kita pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan, masalah? Ketika Rasul Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat, dia memberikan surat penggembalaan. Sebelum perikop kita ini, Yakobus mengecam orang-orang kaya yang mengutamakan dan menyalahgunakan kekayaan. Mereka berpikir seolah-olah hartanya dapat menyelamatkan mereka atau dapat dibawa mati. Harta menjadi tujuan akhir dari hidup mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Karena harta adalah tujuan hidup, maka timbullah ketamakan, timbullah kerakusan, merampas hak orang upahan yang telah bekerja di ladang mereka. Dan ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan
pasal 24 dan juga Yeremia 22. Dan masih banyak kitab-kitab lain untuk mengisahkan bagaimana yang orang kaya menjadi kaya, tetap kaya, semakin makmur, yang miskin semakin menderita. Disitulah mereka merampas harta orang miskin dengan memanfaatkan media pengadilan. Mereka membeli keadilan dengan harta mereka, dengan tujuan supaya mereka bisa menguasai harta orang miskin. Perampasan hak para pekerja setiap hari mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup berfoya-foya. Mereka menginjak-injak harga diri, harkat orang-orang miskin. Pekerja-pekerja mereka kelaparan. Dan mereka berbahagia, bersenang-senang di atas penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah Yakobus menegaskan kepada jemaat itu dulu dan juga kepada kita jemaat kini dan di sini dan juga nanti yang akan datang. Sehubungan dengan penderitaan yang dialami orang-orang miskin di atas, Yakobus menasehati agar mereka bersabar sampai menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Kata sabar dalam bahasa aslinya makrothumeo, have patience, sabar. Inilah kata kunci dalam perikop ini. Ada 4 kali diungkapkan Yakobus. Pertama dalam ayat 7, ada 2 kali, dan di ayat 8, dan kemudian di ayat 10. Tetapi dalam ayat 11 dikatakan sebanyak 2 kali. Yang juga kata sabar itu diartikan dengan hupomone, patience, endurance, tekun, bertekun. Jadi dia sudah sabar, bertekun lagi. Dalam kesabaran itu dia harus tekun dalam kesabarannya. Maka kata makrothumeo, sabar itu sabar terhadap seseorang. Itu dia kata sabar. Tapi dalam kata hupomone menerangkan sikap tekun untuk menghadapi keadaan yang sulit yang datang dari luar. Bagaimana kita menghadapinya? Artinya adalah ketekunan itu lahir dari iman yang berkemenangan. Yakobus ingin kita tahu bahwa Allah pasti memperhatikan setiap individu, setiap orang. Apapun yang mereka hadapi dalam setiap kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang membuat itu menjadi sebuah penderitaan. Maka yakinlah dalam pengharapan bahwa Tuhan memberikan semua kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Bersabar menantikan parusia. Jadi kalau dalam kata parusia, Bapak Ibu, itu adalah kata yang umum, yaitu digunakan menggambarkan kunjungan seorang raja ke satu kota. Tetapi di dalam pemahaman gereja mula-mula, kata parusia ini adalah dikaitkan pengharapan kembalinya Yesus datang kali kedua untuk menghakimi orang jahat, menghakimi orang-orang fasik, menghakimi orang-orang yang tidak percaya, tetapi membebaskan, menyelamatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Itulah kita jemaat pada kini dan di sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk menguatkan kesabaran jemaat pada waktu itu dan juga kita saat sekarang ini, Yakobus memberikan beberapa contoh bagaimana tentang kesabaran dan ketekunan itu. Yang pertama dikatakan adalah seorang petani. Ya. Jadi kalau di Palestina, petani sangat bergantung kapan datangnya hujan. Mengharapkan
Hujan turun dengan doa dan bahkan air mata. Biasanya hujan turun pada awal November, Oktober sampai bulan November. Setelah bibit ditaburkan. Dan hujan berakhir turun pada bulan April dan Mei. Maka bibit itu sudah tumbuh dewasa dan untuk menantikan hasil. Untuk menantikan hasil ini ada banyak yang dilakukan. Memupuk, membersihkan, menyemprot supaya tidak ada hama dan terus begitu. Setiap pagi mereka turun ke sawah, ke ladang untuk memperhatikan bagaimana pertumbuhan tanaman itu. Maka disitulah penantian mereka. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, kita sudah hampir memasuki masa panceklik, kemarau yang berkepanjangan. Syukur puji Tuhan tadi malam masih hujan deras ya. Tapi apa yang terjadi selama ini? Harga beras melonjak naik. Masyarakat, rakyat mungkin sebagian dari kita sangat sulit. Bagaimana ini? Sembako semua naik. Beras naik, harga cabai naik, semuanya naik. Apakah pemerintah akan turun tangan untuk mengatasi ini? Sebagian sudah ya di daerah-daerah melakukan bazar, harga murah. Orang berdesak-desakan, ngantri dari pagi sampai malam. Luar biasa. Itulah kalau dalam masa panceklik. Maka Yakobus mengatakan, teguhkan hatimu seperti petani itu. Ya, teguhkan, menanti saat mereka panen. Seperti itu. Maka yang kedua dikatakan adalah seperti para nabi. Nabi juga adalah manusia. Mereka bahkan menderita, ditolak khotbah-khotbahnya, dibenci, bahkan disiksa, menderita, bahkan mati martir. Dan yang ketiga adalah Ayub, tokoh Ayub yang sangat populer, lambang dari penderitaan yang komplit. Anaknya 8 orang mati, kekayaannya habis tak tersisa. Istrinya menghujat Tuhan, teman-temannya menuduh dia, dan dia harus duduk tidur di atas debu. Tapi dalam kesabaran, dalam ketekunannya, Tuhan memberikan lipat ganda baginya. Maka kata Yakobus, berbahagialah mereka seperti para nabi, petani, ataupun Ayub. Tetapi kata berbahagia di sini bukanlah kata happiness, tetapi lebih daripada kata blessing. Ya, luar biasa. Alkitab kita memakai kata blessing. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini menghadapi setiap pencobaan, setiap penderitaan, kesulitan dalam hidup ini. Mungkin kita sakit bertahun-tahun, bahkan keluarga kita, orang tua kita, mungkin anak kita tergeletak di atas tempat tidurnya atau di kursi rodanya. Kita harus merawat mereka seperti merawat bayi. Di situ ketekunan kita, kesabaran kita. Bukan hanya orang yang sakit itu, tetapi juga orang yang merawatnya dituntut kesabaran ya, dituntut ketekunan. Kadang-kadang muncul dosa. Ya, muncul dosa bagi orang yang merawat. Bahkan orang yang sakit itu pun ingin bunuh diri saja, kan begitu. Tapi disitulah have passion, bersabar, bertekun, hupomone.
di dalam situasi kondisi yang menekan, dan bahkan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mungkin pekerjaan kita, mungkin kita melayani. Saya yakinlah kalau di perusahaan, di tempat pekerjaan kita itu biasa, tapi semoga tidak ada di gereja-gereja ada penindasan, ya, ada kekerasan yang membuat orang yang melayani menderita, ya, atau jemaat menjadi menderita, akhirnya keluar dan pindah ke gereja yang lain. Berarti itu bukan orang yang sabar, orang yang tidak tekun. Sementara Yakobus mengungkapkan bagaimana kita bersabar menantikan Kristus datang kali kedua. Kita bertekun dalam penderitaan itu sembari menantikan kedatangannya. Disitulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Adakah kita di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Pasti ada, amin. Itulah pengharapan kita. Saya mau memberikan hanya ilustrasi bagaimana tipe orang-orang yang menghadapi penderitaan atau masalah. Yang pertama, tipe gypsum. Kita tahu ya, gypsum yang biasa dibuat di plafon rumah ataupun di tembok-tembok untuk menghias sebagai hiasan. Tapi sebenarnya itu kan dia rapuh ya. Kalau disenggol saja langsung pecah ya. Kelihatannya dari luar wah cantik, indah, kokoh. Tapi ketika disenggol saja begini, pecah dia, ambruk, rapuh ya. Demikian banyak orang ketika menghadapi masalah rapuh banget imannya. Ya, kecewa, bahkan mau bunuh diri, bahkan murtad. Nah, itu dia. Sekali. Yang kedua adalah seperti kapas, tidak punya pendirian. Ya. Kata orang, oh di sana lebih enak. Oh kamu harus begini. Dia terombang-ambing, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Seperti itu. Gak jelas pendiriannya, gak kokoh, gak teguh. Maka dia terus terombang-ambing. Tidak punya tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, apapun yang kita alami, kita harus berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga adalah seperti plat besi, ya. Lempeng besi. Ya. Jadi kalau lempeng besi, plat besi itu dia lurus seperti ini. Tiba-tiba ada beban yang berat menimpa dia, langsung melengkung. Itu kan. Kadang-kadang kita ini kan dilihat songona tetes doa matai, itu kan gopis, kekar, ya, nah, botang. Tapi ketika ada beban yang menimpa, langsung melengkung. Idaondo inatai songona jeges cantik, ya. Tidak punya kekurangan, perfect. Tapi apa? Ketika beban, masalah datang, ada duka yang datang dalam keluarga, tidak pernah lagi mau ke gereja. Anak-anak kita yang gagal kuliahnya, udahlah, untuk apa itu ke gereja? Anak-anak kita yang mengalami masalah dalam rumah tangga, untuk apa itu gereja? Maka bagaimana kita menghadapi masalah? Semua pasti ada solusinya. Ketika beban berat itu menindih, jangan kita seperti plat besi yang melengkung langsung. Beban datang langsung melempem haporsiona. Yang keempat adalah seperti bola beker. Ya, semakin dihempas, semakin melambung. Semakin dihempas dengan kencang, makin melambung lebih kencang lagi ke atas. Kita pilih yang mana, Bapak Ibu? Kalau saya lebih baik memilih seperti bola beker. Ketika datang hempasan berkali-kali, dia melambung juga berkali-kali. Amin. Kiranya kita seperti petani, seperti para nabi, para rasul,
Kita seperti para penginjil-penginjil, pembawa-pembawa firman Tuhan, dan juga seperti Ayub yang menderita, tetap bertekun, berkemenangan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini karena kasih Tuhan yang memberkati kami. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar, mengasihi, menyayangi kami. Engkau yang telah melindungi kami dari bahaya, menyembuhkan kami dari penyakit, menghibur kami saat duka, dan memberikan pintu terbuka untuk mendapatkan jawaban dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak anugerah yang Kau berikan bagi kami. Seandainya pun kesulitan, penderitaan yang kami alami, untuk meneguhkan kami tetap bersabar, mendewasakan iman kami kepada Tuhan, supaya kami tetap bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi kami. Hadiah, kado istimewa yang akan kami terima kelak adalah upah, mahkota kehidupan yang kekal yang Kau berikan karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bersama pada saat ini. Berkati seluruh jemaat kami yang hadir di gereja ini dan bahkan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan kami bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan semua yang sudah dibacakan oleh pewarta sintua kami tadi. Biarlah Engkau memberkati anak-anak yang akan menerima baptisan kudus pada hari Minggu ini. Tuhan berkati, berikan panjang umur kesehatan juga kepada orang tuanya untuk persiapan mereka menyerahkan, menerima baptisan bagi anak-anak mereka. Dan juga anak-anak yang lahir, jemaat yang bertambah pada saat ini Tuhan. Dan juga jemaat yang meninggal, Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada keluarga. Bagi jemaat yang tambah, Tuhan berikan kekuatan, iman yang teguh, menjadi jemaat yang baik, jemaat yang peduli dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati juga jemaat yang belajar dan juga calon sintua secara khusus. Inang Nyonya